Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang kelas 7, kita hari ini membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kita masuk ke pertemuan kedua ya. Kemarin pertemuan pertama sudah pengenalan materi, dan ini Ibu akan bahas untuk bab pertama. Ada pengertian menggambar. Apa sih menggambar itu? Kegiatan membentuk gambar dengan teknik dan alat gambar. Kalau orang yang menggambar apa Bu namanya? Penggambar. Bagaimana dengan melukis? Kalau melukis berarti tahap akhir penyelesaian gambar, yaitu kayak mewarnain sampai dengan selesai. Terus macam-macam menggambar ada apa aja Bu? Ada menggambar ekspresi, bentuk, ilustrasi ya. Objek yang kita akan gambar yaitu flora, fauna, dan alam benda. Teknik menggambarnya ada apa aja? Ada teknik asir, sapuan basah, dazzle, siluet, dan pointillis. Kalau asir gimana sih Bu? Nah, kalau asir itu kalian biasa pakai pensil biasanya Ibu. Bisa pakai spidol juga dengan cara diarsir ya. Akan menimbulkan gradasi warna ataupun sisi gelap terangnya. Sapuan basah berarti teknik menggambar dengan campuran air ya. Jadi ada campuran airnya di situ. Dazzle, siluet. Kalau dazzle itu dia menggosok ya kan, digambar gosok menjadi sebuah gambar ya. Jadi sama ada sisi gelap dan terangnya, hitam dan putih. Siluet juga bersama. Kalau misalkan kalian foto nih backlight, nah itu akan menimbulkan gambar kalian menjadi siluet seperti itu. Terus pointillis itu seperti apa Bu? Pointillis itu kalian menggambar itu dengan cara tekniknya dengan cuma titik doang. Jadi dari titik sampai membentuk sebuah gambar. Adapun juga prinsip menggambar, ini maaf karena Ibu nge-recordnya hanya yang free cuma 10 menit aja. Tadi sudah coba record ternyata kurang, jadi Ibu bikin ini simple materinya, tapi seluruh bab 1 sudah ada di sini ya. Next, lanjut prinsip menggambarnya. Kalau prinsip menggambar harus ada model, proporsi, komposisi, perspektif, dan gelap terangnya. Model itu berarti objek yang dijadiin acuan menggambar. Ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Misalnya kalian mau gambar handphone, kalian punya nih objeknya handphone. Kalian langsung gambar, ngikutin handphone ini seperti apa gambarnya. Menggambar secara tidak langsung. Misalnya aku mau gambar pemandangan, gambar gunung, cari di handphone gunung, kalian gambar gunungnya nyontek dari handphone seperti itu. Berarti itu gambar secara tidak langsung. Proporsi berarti satu kesatuan antara bagian dari gambar tersebut ya. Komposisi apa aja Bu? Tata susunan suatu gambar. Sama, kalau kalian mau foto juga itu ada pasti komposisinya ya kan. Biasanya kalau komposisinya kalian aktifkan itu ada yang garis-garis 9 garis kayak gitu ya kan, yang membentuk 9 bagian. Misalnya kalian foto atau komposisinya mau gimana nih ya kan, keseimbangannya, kesatuannya, iramanya, keselarasannya gimana. Misalnya komposisinya mau di tengah-tengah, kalian biasanya sulit untuk komposisinya. Biasanya ada. Jadi komposisinya itu tata susunannya, keseimbangan misalnya, atau kalian mau gambar susunan buku gitu kan. Bukunya ada yang tiduran seperti ini, ada yang berdiri. Nah, itu keseimbangannya kurang. Karena apa? Karena ada yang berdiri, ada yang tidur seperti ini ya. Jadi harus sama-sama tidur untuk keseimbangannya sama, kesatuannya juga sama, iramanya
bukan hanya ada di musik ya irama, tapi di gambar juga punya irama. Iramanya seperti apa Bu? Iramanya misalnya gambar air mancur dari pegunungan, itu kita bisa merasakan iramanya, kanan kirinya, proporsinya seimbang atau tidak, keselarasannya, warnanya ya. Terus perspektif itu jarak jauh dekatnya sebuah gambar yang kita lihat. Misalnya kalau kita mau menggambar kursi atau meja gitu kan, kursi meja yang kita gambar yang paling dekat, yang kita lihat paling dekat, berarti gambarnya lebih besar daripada kursi yang lebih jauh dari pandangan kita. Jadi seperti itu, jauh atau dekatnya sebuah gambar membentuk besar kecilnya gambar tersebut. Kalau kita memandang gambar itu perspektifnya mejanya dari dekat, berarti gambar mejanya lebih besar. Tapi kalau misalkan gambar mejanya lama-kelamaan ada di ujung yang jauh dari pandangan kita, berarti mejanya lama-kelamaan kecil. Sisi gelap terang, nah yang tadi ya, gelap terang suatu gambar tergantung dari arah pencahayaannya suatu gambar tersebut. Terus media gambarnya ada pensil warna, pena, cat air. Ini yang ada di buku ya, cat minyak. Untuk keterangannya kalian bisa baca sendiri ya, pasti kalian juga bisa tahu ya, pastel, kertas gambar, kanvas, easel, palet mes, pisau palet, kuas cat air. Itu untuk contoh gambarnya ada di buku, kalian bisa cek sendiri di buku. Nah, untuk bab 1 hanya segitu aja untuk materinya. Karena kita kan seni budaya ya, pasti lebih praktek ya, lebih praktek. Tapi karena tetap walaupun kita praktek, kita butuh teorinya seperti apa. Jadi Ibu udah jelasin dulu teorinya seperti apa, seperti ini. Nanti kalian gambarnya dari kalian sendiri. Oke? Untuk penugasannya, kalian buat seperti Ibu, seperti ini. Boleh pakai aplikasi yang Ibu pakai nih ya. Nanti aplikasinya Ibu share, namanya Mind Map. Ini namanya kalian membuat mind mapping. Ibu mau tahu seberapa kalian sudah paham dari materi bab 1 tersebut. Bu, saya nggak punya laptop atau handphone saya juga nggak bisa pakai mind map. Boleh nggak saya di handphone kayak gitu, ditulis aja gitu? Boleh. Sepertinya dulu juga Bu Marni sering pakai sering bikin peta konsep. Ini sama aja seperti peta konsep, cuman kalau peta konsep itu kalian kan cuma poin-poin pentingnya aja. Tapi kalau di mind map, Ibu minta kalian seperti Ibu yang Ibu bikin kayak gini nih. Jadi ada sedikit penjelasannya secara sedikit tapi jelas. Misalkan kayak gini, gelap terang di sisi gambar kayak gitu ya. Komposisi tata susunan suatu gambar kayak gitu. Jadi nggak cuma hanya poin-poinnya aja, tapi ada sedikit kalian sisipin penjelasannya. Seperti ini, menggambar apa, penggambar apa, melukis apa, kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Nah, Bu, nanti gimana cara ngekspornya? Gitu. Jadi kalian bukan cuma kirim ke Ibu kayak gini, nanti kalian kirim bentuk PDF ya. Kirim bentuk PDF, ambil di file ya. Setelah itu download dan klik PDF ini ya, klik PDF, kalian ekspor aja langsung. Kalian tunggu sampai proses ekspornya selesai. Nah, setelah selesai kalian bisa klik download. Oke. Kalau sudah di-download, nah nanti hasil downloadannya seperti ini ya. Jadi 1 lembar. Nanti yang ini baru kalian kasih ke Ibu. Nanti kalian jangan lupa kasih nama ya, nama kalian dan tanda tangannya. Enggak usah tanda tangan juga nggak apa-apa. Ya. Sudah?
Nanti kirim via WhatsApp Ibu boleh. Karena kemarin kalau kalian pakai Google Form nggak bisa ya. Ya. Tadinya Ibu mau pakai Google Form aja untuk penugasan, tapi nggak usah, kalian bikin seperti Ibu aja, bikin mind map, sama aja berarti kalian sudah memahami apa yang sudah dipelajari. Bu, contoh kalau bikin di buku kayak gimana? Nih. Kalau bisa bikin seunik mungkin atau sekreatif mungkin ya. Nah, contoh-contoh mind map itu seperti ini. Jadi kalian bisa belajar nggak cuma harus dari buku ya kan, baca satu-satu, tapi kalau sudah dibikin seperti ini lebih enak bacanya, pemahaman. Satu lembar tapi mencakup satu bab ya. Seperti ini contoh-contoh mind mapping ya. Nih, kreatif kan? Ini Ibu juga hanya bikin contohnya saja seperti ini ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan langsung japri Ibu aja ya. Ditunggu tugasnya sampai jam 3 sore. Oke? Terima kasih. Stay safe, stay healthy. Jaga kesehatan selalu ya. Dah.